Abad ke-6 telah menjadi babak baru bagi bangsa Arabia. Di abad ini, kaum Badui telah menciptakan sedel bagi unta-untanya sehingga memungkinkan untuk mengangkut beban lebih berat. Perjalanan darat kini terasa lebih mudah, terutama bagi para pedagang India, Afrika, Bahrain, dan Yaman. Pedagang-pedagang ini mulai menggantikan kereta keledai mereka dengan unta. Hewan ini dianggap lebih cocok untuk mengamuk padang pasir karena mampu bertahan selama beberapa hari tanpa air. Baik dari atau yang ke Syria, kini tak perlu lagi menghindari negeri Arab yang tandus dan gersang. Sedel unta telah menjadi solusi terbaik. Para pedagang asing yang berjual beli barang mewah seperti dupa, rempah-rempah, gading, gandum, permata, kayu, kain, dan obat-obatan mulai membawa karavan melewati rute yang lebih langsung ke Bizantium dan Suriah. Mereka bisa melewati padang stepa dengan memperkerjakan orang-orang Badui untuk mengawal barang-barang dagangannya, mengarahkan unta-unta, dan memandu mereka dari satu sumur ke sumur lainnya. Mekah menjadi sebuah pemberhentian bagi karavan yang bergerak menuju ke utara itu. Kota itu dengan tepat berdiri di pusat tanah Hijaz, dan meskipun berdiri di atas batu keras yang membuat pertanian mustahil dikembangkan di sana, namun pemukiman dapat didirikan lantaran adanya sumber air bawah tanah yang disebut Zamzam. Dan pada abad ke-6 yang mengendalikan sumber air ini adalah suku Quraisy. Selama penggal pertama abad ke-6, suku Quraisy telah mulai mengirimkan karavan mereka sendiri ke Syria dan Yaman. Secara perlahan, mereka mulai memantapkan diri sebagai pedagang independen. Kendati meraih kesuksesan itu, mereka sadar bahwa posisinya sangatlah rentan. Karena pertanian mustahil di Mekah, mereka menyandarkan sepenuhnya pada jual beli segala kebutuhan sehari-hari. Jika ekonomi gagal, mereka akan mati kelaparan di atas tanah batu itu. Setiap orang kini terlibat dalam perdagangan, baik sebagai bankir, pemodal, atau pedagang. Untuk itulah, penduduk Mekah harus menjadi masyarakat yang cinta damai. Hal ini disadari betul oleh penduduk Mekah, karena jenis peperangan yang mewabah di padang stepa akan membuat perdagangan mustahil dilakukan. Mekah harus menjadi tempat berkumpulnya pedagang dari suku manapun tanpa takut akan diserang. Maka, suku Quraisy dengan telat menolak untuk terlibat dalam perang kesukuan. Mereka terus mempertahankan posisi netral. Kota yang dulunya seolah tak akan pernah bergeliat itu mulai menampakkan diri. Selama ini, Ka'bah dan Zamzam telah menjadi pesona menarik dari sisi agama. Kini ditambah kesuksesan dalam dunia perdagangan. Dahulu kala para pengunjung mungkin datang ke kota itu sekedar untuk melaksanakan ibadah haji. Kini mereka bisa sambil berdagang. Lambat laun, Mekah mulai menerapkan strategi yang lebih jitu. Melihat masyarakat Arabia yang mayoritas Badui dan menyembah berhala, para pengunjung diberi kelonggaran untuk meletakkan berhala-berhala sesembahan terbesar mereka di Ka'bah. Hal ini dilakukan agar suku-suku di luar selalu merasa tergantung dengan Mekah. Strategi ini cukup efektif dan dalam tempo waktu yang singkat, beberapa berhala telah berada di sana. Perdagangan dan agama dengan demikian terkait erat di Mekah. Kota itu juga berada dalam posisi yang sulit dijangkau oleh kekuatan-kekuatan besar, baik Bizantium maupun Persia. Dunia berjalan melewati Mekah,
namun tidak tinggal cukup lama untuk ikut campur tangan. Orang Arab mampu mengembangkan kepercayaan mereka sendiri, menafsirkan pengetahuan dan keahlian negara tetangga sekehendak sendiri. Mereka tidak ditekan untuk berpindah agama asing atau tunduk terhadap suatu ajaran. Keterpisahan dari kekuatan-kekuatan besar membuat ekonomi Mekah tidak terganggu oleh kemunduran peruntungan mereka. Bahkan suku Quraisy bisa mengambil manfaat dari itu. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Persia dan Bizantium terlibat dalam serangkaian pertikaian sengit. Akhirnya peperangan ini melemahkan dua kekaisaran besar itu. Syria dan Mesopotamia atau Irak menjadi ladang pertempuran dan banyak rute perdagangan ditutup. Mekah mampu mengambil kendali atas semua perdagangan antara utara dan selatan. Suku Quraisy menjadi semakin kuat, namun sebagian merasa bahwa mereka harus membayar harga yang terlalu tinggi untuk keberhasilan itu. Menjelang akhir abad ke-6, kota Mekah berada dalam krisis spiritual dan moral. Ekonomi pasar yang bergantung pada persaingan tanpa ampun, kerakusan dan usaha pribadi telah mencapik kehidupan masyarakatnya. Keluarga-keluarga kini saling cemburu pada kekayaan keluarga lain. Klan yang kurang berhasil merasa sedang menemui jalan buntu, dan klan yang sukses tak pernah ambil peduli. Mereka bukan hanya mengabaikan nestapa anggota-anggota suku yang lebih miskin, melainkan juga menyalahgunakan hak-hak anak yatim dan para janda. Orang-orang Mekah menjadi pelit, tetapi mereka menyebut ini adalah kepekaan bisnis yang cerdik. Yang kaya semakin kaya, sementara yang kalah bersaing merasa makin kehilangan arah. Keadaan ini makin diperparah dengan kondisi keagamaan mereka. Allah memang masih dihormati mereka sebagai Tuhan Ka'bah, namun dia telah menjadi figur yang begitu jauh dan pengaruhnya yang sangat kecil dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang tahu bahwa Allah telah menciptakan dunia, menggerakkan asal muasal manusia di dalam rahim dan pemberi hujan. Tetapi semua ini tetap merupakan keyakinan semu. Orang Arab sesekali akan berdoa kepada Allah dalam keadaan darurat. Tetapi begitu bahaya berlalu, mereka lupa sama sekali tentang Dia. Mereka kini lebih banyak memohon pada berhala Hubal yang berada di dalam Ka'bah. Bahkan kalau malas untuk mendatangi Hubal, mereka cukup memohon berkah pada berhala-berhala yang mereka miliki di rumah masing-masing. Sebagian dari orang Arab tidak puas dengan perkembangan agama tak karuan ini. Mereka berupaya mengembalikan kepada ajaran tauhid yang murni. Orang-orang ini menganggap apa yang dilakukan oleh penduduk Arabia merupakan sesuatu yang tak masuk akal. Bagi sebagian ini, penyembahan terhadap berhala sungguh suatu yang menjijikkan. Mereka tidak habis pikir, mengapa barang yang tidak mampu memberi apa-apa itu disembah. Warokoh dan Zaid, saudara Khattab, adalah segelintir orang yang memprotes keras penyimpangan ini. Bahkan Zaid pernah meneriakkan kegamangan hatinya di samping Ka'bah. "Ya Allah," serunya, "kalau aku tahu bagaimana engkau ingin kusembah, aku akan menyembahmu dengan cara itu. Tapi aku tak tahu," rintihnya pedih. Nabi Muhammad SAW yang saat ini telah menjadi kepala keluarga dan memiliki 2 orang putra, meskipun keduanya telah wafat, serta 4 putri, juga memprihatinkan keadaan ini. Beliau merasa kaum Quraisy telah kehilangan prinsip-prinsip kehidupan padang pasir. Satu sikap yang sangat terpuji dari kehidupan keras padang pasir adalah muruwah. Inilah suatu sikap yang seringkali diartikan sebagai keberanian, kesabaran, dan ketahanan.
Meruah merupakan tekad kuat untuk membalas setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap kelompok, melindungi anggota-anggota yang lemah, dan menumpas habis musuh-musuhnya. Di atas semua itu, anggota suku harus bersikap dermawan, mau membagi ternak dan makanan. Hidup di padang stepa akan menjadi mustahil jika orang dengan egois mengumpulkan kekayaan sementara orang lain dibiarkan kelaparan. Jika ada yang culas di hari-hari baik, tentu tidak akan ada yang mau menolong ketika susah nanti. Sikap ini benar-benar telah tercerabut dari anggota suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW yakin saat ini harus ada perubahan gaya hidup. Dan yang terpenting, perubahan itu harus berdasarkan atas sebuah agama baru, bukan agama pagan yang menyembah berhala-berhala itu. Kalau tidak, perubahan itu akan tetap dangkal. Ketika keprihatinan Nabi Muhammad SAW telah membuncah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada beliau untuk mengasingkan diri di suatu tempat. Di masa jahiliyah, mengasingkan diri seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh. Cara-cara seperti ini sering mereka lakukan dalam rangka untuk menjauhkan diri dari kehidupan dunia, menghindar dari perbuatan dosa yang telah memabukkan masyarakat sekitarnya. Gua Hira yang berada di sebuah bukit sekitar 3 mil dari Mekah menjadi tempat pilihan Nabi Muhammad SAW untuk mengasingkan diri. Sekitar 3 tahun Nabi Muhammad SAW melakukan ritual tradisional itu. Selama itu pula, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan membagikan sedekah pada orang-orang fakir yang sempat mampir ke gua. Memang tidak banyak yang tahu ritual ibadah beliau selama di sana. Namun menurut Al-Ghazali dan Imam Haramain, konon Nabi Muhammad SAW mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Setelah beberapa saat menyepi di Gua Hira, suatu hari Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi itu begitu cerah. Bagaikan fajar pagi mengusir gelap yang menyelimuti malam. Kelak mimpi-mimpi ini oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan sebagai salah satu tanda kenabian, seperti yang termaktub dalam sabdanya. Mimpi yang benar merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari. 3 tahun sudah Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri di Gua Hira. Pada bulan Februari sekitar tahun 610 Masehi, kekhusyuan ibadahnya buyar dengan kehadiran sosok tak dikenalnya. Bulan Ramadan yang biasanya begitu tenang untuk melakukan berbagai ritual ibadah kini telah berubah. Sosok yang muncul dengan begitu tiba-tiba membuat beliau menjadi merasa ngeri. Ketenangannya seketika itu sirna, berganti dengan rasa ngeri. Hati Nabi Muhammad SAW seolah telah digerogoti dan digerayangi oleh ketakutan. Tanggal 17 Ramadan, dalam Gua Hira, yang remang-remang tangan lembut malaikat utusan Tuhan menyentuh dada Nabi Muhammad SAW yang telah memasuki usia 40 tahun. Malaikat itu mulai mengeluarkan suaranya, lembut namun menggetarkan jiwa suami Khadijah yang berdiri mematung. Ya Allah, ringankanlah bebannya, lapangkanlah dadanya, dan bersihkanlah hatinya. Wahai Nabi Muhammad, bergembiralah, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi bagi umat ini. Sosok itu begitu tenang dan fasih menyuarakan kalimatnya. Ia kemudian melanjutkan, "Bacalah." "Aku sama sekali tidak bisa membaca dan menulis," jawab Nabi dengan perasaan tak menentu. Malaikat itu kemudian mendekap Nabi, mencoba meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. "Bacalah."
Ia mengulangi perintahnya. Aku sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Nabi masih juga memberikan jawaban yang sama. Rasulullah masih belum memahami apa yang dikehendaki tamunya ini. Kini sosok itu kembali mendekap beliau. Dekapan kedua ini lebih kuat dari yang pertama, hingga membuat beliau merasa sesak untuk bernapas. Sesaat kemudian, dekapan itu dilepaskan dan perintah yang sama kembali keluar dari mulut malaikat itu. Bacalah. Aku sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Jawaban ketiga ini adalah penandas dari Nabi Muhammad SAW. Teduhnya malam Ramadan menjadi saksi bagi pertemuan dua makhluk mulia ini. Mereka kini duduk berhadapan di ruang tengah gua. Dinding-dinding gua membisu seolah ingin menyimak baik-baik percakapan mereka berdua. Jalan setapak menuju gua tergeletak diam, seperti ular memamerkan punggungnya, merambati bukit batu. Bebatuan yang ada di sekitar gua khidmat dalam kebisuannya. Teronggok di luar seperti seorang pengawal menunggu majikannya melakukan pertemuan di ruang tertutup. Sementara di dalam gua, malaikat itu begitu kagum dengan cahaya kenabian yang terpancar dari Nabi Muhammad SAW. Begitu elok bagi intan-intan mulia menghiasi tubuh pemakainya. Sambil duduk berhadapan, Nabi Muhammad SAW kembali diberi perintah untuk membaca. Namun perintah itu kini lebih tegas dan tersusun dalam beberapa kalimat. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Untaian kalimat itu diulangi beberapa kali oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kalimat-kalimat tersebut dapat dihafalnya dengan benar, sosok yang sejak tadi menemaninya lenyap. Suasana kembali hening. Namun pikiran Nabi Muhammad SAW berkecamuk tak karuan. Beliau kembali ketakutan. Jangan-jangan yang muncul tadi adalah sebangsa jin padang pasir. Akankah jiwanya kini telah kerasukan jin-jin nakal itu? Apa yang telah kuperbuat dan apa yang harus aku katakan pada kaumku? Gumam beliau. Nabi Muhammad SAW kemudian lari meninggalkan gua itu. Di mulut gua, beliau kembali dikagetkan oleh sosok yang berdiri di atas angin sambil berkata, "Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Seperti orang kebingungan, Nabi Muhammad SAW mencoba mengalihkan pandangannya. Kemanapun beliau menatap, sosok itu masih juga dilihatnya. Ketakutannya makin menjadi. Dengan tergesa-gesa beliau mulai menuruni bukit menuju rumahnya. Sepanjang jalan menuju rumah, Nabi Muhammad SAW melihat bebatuan dan pepohonan tiba-tiba mengucapkan salam dengan penuh khidmatnya. "Wahai Abul Qasim, engkau dari mana saja? Demi Allah, aku telah menyuruh orang mencarimu sampai di puncak Mekah. Namun mereka kembali tanpa membawa hasil apapun," sapa Khadijah ketika melihat suaminya memasuki rumah. Selimutilah aku, agar gemetar ini hilang." Perintah Nabi ketika melihat istrinya yang nampak khawatir menunggu kedatangannya. Tanpa menunggu perintah lagi, Khadijah segera mengayunkan kedua kakinya mengambil selimut. Khadijah mengurungkan semua pertanyaannya. Ia lantas mendekati suaminya yang begitu ketakutan itu. Diselimutinya tubuh baginda Nabi dan ditemaninya dengan penuh ketulusan. Tak lama kemudian, Nabi berangsur-angsur tenang. Dengan santun, Khadijah memohon agar suaminya itu berkenan menceritakan kejadian yang membuatnya nampak ketakutan. Dengan penuh perhatian, Khadijah mendengarkan penuturan suaminya. "Sungguh aku sangat
mengkhawatirkan keadaanku. Nabi Muhammad SAW mengakhiri ceritanya. Mendengar hal itu, Khadijah mencoba menghibur Nabi dengan tutur lembut. Kata-katanya, "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merendahkanmu. Sesungguhnya engkau menyambung hubungan keluarga, silaturahim, menafkahi kerabat, dan membantu orang-orang tidak mampu, memberikan jamuan pada tamu, serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengizinkan setan untuk mengganggumu. Mereka tidak akan membuatmu tenggelam dalam khayalan. Tidak bisa diingkari lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih engkau untuk memberi petunjuk pada kaummu." Sedikit banyak kata-kata itu kembali mematik semangat hidup Nabi Muhammad SAW. Untuk mengukuhkan kata-katanya, Khadijah mengajak suaminya itu menemui Waraqah bin Naufal, salah satu putra pamannya yang beragama Nasrani dan pernah menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Saat itu, Waraqah telah berusia lanjut dan buta kedua matanya. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah perkataan putra saudara laki-lakimu." "Wahai putra saudara laki-lakiku, apa yang kamu lihat?" sahut Waraqah. Di hadapan lelaki tua ini, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua peristiwa di Gua Hira yang membuatnya gelisah tak menentu. Semua dituturkan secara terperinci agar Waraqah bisa memahami secara utuh. Mendengar cerita tersebut, Waraqah berkata, "Yang kamu lihat itu adalah malaikat Jibril. Ingin rasanya aku menjadi seorang pemuda perkasa saat engkau diusir oleh kaummu. Mereka akan menyulut api permusuhan padamu, karena engkau menyeru untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya." Pernyataan Waraqah menyentak ketidakpercayaan Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh keheranan, putra Aminah itu bertanya padanya, "Benarkah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab secara tegas, "Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa ini, melainkan ia akan dimusuhi." Peristiwa di Gua Hira menjadi catatan baru bagi sejarah dunia. Hari itu, tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW, putra Aminah, telah mendapatkan wahyu pertama, sekaligus diproklamirkan sebagai seorang nabi oleh malaikat Jibril. Setelah mendapatkan berbagai keterangan dari Waraqah, Khadijah bermaksud membuktikan semua itu. Ia berkata pada baginda Nabi, "Wahai putra pamanku, bisakah engkau bercerita padaku tentang malaikat Jibril yang menemanimu di Gua Hira saat ia datang padamu?" Permintaan itu dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menceritakan tentang ciri-ciri malaikat Jibril dengan penuh kesungguhan. Khadijah kemudian menimpali cerita Nabi tentang Jibril. "Apabila malaikat Jibril datang padamu, mohon beritahulah aku." Seperti yang telah direncanakan, ketika Jibril menemui baginda Nabi, maka beliau segera memanggil istri tercintanya itu. "Wahai Khadijah, ini Jibril datang padaku. Kemarilah suamiku, duduklah di atas pahaku yang sebelah kiri." Mendengar permintaan itu, Nabi langsung duduk di atas paha Khadijah. Sesaat kemudian, istrinya berbisik lirih di telinga beliau, "Apakah kau masih melihatnya?" "Iya," jawab Nabi. Suamiku beralihlah ke paha sebelah kanan." Nabi lantas pindah ke paha Khadijah sebelah kanan. Beliau kembali berbisik di telinga suaminya, "Apakah kau masih juga melihatnya?" "Iya," jawab Nabi. Pelan-pelan Khadijah kemudian membuka cadarnya sehingga wajah dan kepalanya terbuka. Sambil memangku Nabi, Khadijah kembali bertanya, "Apakah engkau masih melihatnya?" Nabi menjawab, "Tidak." Kini Khadijah yakin bahwa sosok yang menemui suaminya itu adalah Jibril. Dengan gembiranya beliau berkata pada Rasulullah, "Teguhkanlah dirimu wahai putra pamanku dan berbahagialah. Demi Allah, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah malaikat, bukan syaitan." Setelah menyampaikan wahyu di Gua Hira,
malaikat Jibril tidak pernah menemui Rasulullah selama beberapa waktu. Inilah hari-hari sulit pertama Nabi Muhammad SAW setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Sekitar 40 hari beliau mengalami masa bungkam, wahyu tidak turun dan Jibril tidak menemuinya. Nabi Muhammad SAW sangat khawatir. Jangan-jangan beliau telah menyebabkan ketidaksenangan Tuhan. Karena begitu sedih, suatu ketika suami Khadijah ini sempat berpikiran untuk menghempaskan diri dari atas bukit. Ketika hendak melaksanakan niat itu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di sana, di atas cakrawala, sosok Jibril kembali menampakkan diri. Nabi Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kembali merasakan getaran yang dahsyat ketika bertemu Jibril. Nabi Muhammad SAW langsung berlari menuju rumahnya. Selimutilah aku, selimutilah aku. Beberapa saat kemudian malaikat Jibril kembali menemui Nabi Muhammad SAW. Kali ini malaikat Jibril menurunkan ayat yang lebih tegas, sekaligus merupakan tugas pertama bagi Nabi Muhammad SAW yang kini telah menjadi nabi serta rasul. Mulai saat itulah Al-Quran kembali diturunkan secara berangsur-angsur. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan pada Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Apabila ditiup sang sakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-10.